Anda kembali bersama kami dalam Newsroom. Kita akan berbincang tentang Bursa Capres dan Cawapres 2019. Ini sudah 3 minggu ini ya Bu Siti Zuhro, 3 minggu lagi pendaftaran Capres dan Cawapres ya. Ini ada Bu Profesor Siti Zuhro, pakar ilmu politik LIPI, dan juga Angga Wira dari Gerindra. Selamat malam semuanya. Ya, ini sudah mendekati seperti ini, tapi ini masih liar begitu. Publik belum bisa. Apakah ini saling menahan, saling menjaga untuk memberi kejutan atau bagaimana nih Bu? Bukan liar, masih cair. Masih cair. Sangat cair, sangat serba mungkin gitu ya. Saya melihat memang pemilu 2019 karena ini pemilu yang belum ada contoh modelnya, makanya partai-partai cukup hati-hati. Meskipun dalam kehati-hatian itu yang terendus oleh kita, tercium oleh kita, terlihat oleh kita adalah kegamangan dari partai-partai. Jadi intinya bahwa partai-partai sebenarnya tidak tahu apakah nanti kontestasi itu ketika pileg dan pilpres diserentakkan itu akan memenuhi kuota, memenuhi parliamentary threshold. Itu masalahnya. Sehingga kalau dia partai-partai ini tidak cukup akurat dalam memilih, ada akurasi yang memadai, itu nanti partainya pula yang akan kena dampaknya lah. Ngaruh ke pilegnya. Betul. Jadi dalam konteks itulah yang kelihatan yang kita tonton saat ini adalah persiapan yang luar biasa dilakukan gitu ya oleh para tokoh-tokoh partai, khususnya ketua-ketua umum gitu ya, untuk saling menjajaki. Jadi cair sekali. Semua hati-hati, semua gamang begitu ya. Gamang, gimana? Tapi tampaknya di Gerindra tidak gamang ya kalau untuk capresnya begitu. Masih tetap positif begitu Prabowo? Ya, hasil keputusan partai dalam Rakornas yang lalu di Hambalang sudah menetapkan dan memberikan mandat ke Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2019. Ya, mengenai sekarang cawapresnya juga menjadi perbincangan. Ya, kalau dari sisi Gerindra kan memang harus mencari partner ya. Kalau karena dari perolehan kursi dengan undang-undang yang mau di judicial review lagi mungkin ya kan harus 20%, artinya harus ada mitra koalisi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jadi ya mau nggak mau ya harus. Nah, ini yang sudah dijajaki siapa saja? Ya, saya rasa hubungan kita pertama dengan Partai Keadilan Sejahtera cukup harmonis ya. Selama ini sebagai partai oposisi kita banyak bekerja sama di beberapa pilkada-pilkada penting, dan kemarin juga misalnya terakhir seperti di Jawa Barat, di tokohnya siapa ya, Jawa PKS? Tengah. PKS ada 9 nama yang diajukan ke Pak Prabowo pada waktu itu melalui keputusan juga di Rapimnas PKS, dan itu sudah masuk. Antara lain siapa nih 9 nama yang ada kemarin ada Pak Anies Mata, terus ada Pak Ahmad Heriawan, ada Pak Tifatul, ada Pak Hidayatul Wahid. Itu jadi bahan masukan juga untuk Partai Gerindra. Tapi tentunya juga ya kita paham bahwa sekarang ini Pilpres 2019 dan Pileg ini kan menentukan hidup matinya partai juga. Jadi mungkin semuanya juga akan sangat berhati-hati ya. Apalagi ada kunci syarat ya, yang 20% itu. Kalau misalnya dihilangkan syarat itu, saya rasa calonnya akan sangat banyak juga gitu. Tapi karena ada syarat ini, prediksi Bu Siti Zuhro juga nanti akan hanya ada berapa calon kira-kira? Iya, kalau dipaksakan masih undang-undangnya belum ada judicial review kan ini. Maksimal jadi ini kan kita ada dua rencana. Bisa jadi tetap dengan 20% seperti itu, berarti memungkinkan dengan 10 partai lama gitu ya. Itu adalah 3 paling maksimal 3 mungkin. Nah, kalau judicial review dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti tidak ada lagi PT itu, tidak ada lagi presidential threshold itu, dan menurut saya secara hukum dan secara empirik memang tidak relevan, tidak signifikan lagi dengan presidential threshold, karena pemilunya serentak. Atas dasar apa harus dilandaskan pada pemilu 2014? Ini kontroversi yang luar biasa, tapi ini dipaksakan juga, dipayungi secara hukum. Oke lah, kita diajari tidak rasional, tapi dengan ketidakrasionalan ini apa yang harus kita lakukan? Nah,
kita berharap pemilu serentak ini betul-betul diikuti dengan kontestasi yang penuh jiwa satria lah. Tidak asal menang, tidak pokoknya menang, tidak menghalalkan semua cara gitu ya. Dan kita membuat simulasi, ya menurut saya partai-partai membuat simulasi pasangan-pasangan calon yang betul-betul tidak memfait accompli masyarakat gitu. Tidak fait accompli maksudnya seperti apa? Tidak memaksakan kehendak elit kepada masyarakat. Jadi masyarakat kan punya kebutuhan. Nah, keinginan masyarakat apa? Apakah tetap petahana yang memimpin ataukah ganti presiden? Kan nah, kalaupun ganti, nah gantinya juga belum ada begitu loh Bu masalahnya. Kalau Prabowo ini sebenarnya nggak ganti-ganti banget gitu kan ya. Dan banyak yang memprediksi juga elektabilitasnya tidak akan tinggi kalau berhadapan dengan Jokowi begitu. Iya, ada budaya politik yang menurut saya kebiasaannya itu di detik-detik terakhir. Jadi kayak detik-detik kemerdekaan gitu. Detik-detik terakhir itu baru tiba pilpres, tiba akal kan gitu. Seperti di Pilkada DKI. Sudah menjadi tradisi ya tampaknya. Apakah sebenarnya Prabowo ini nanti akan ada perubahan di detik-detik terakhir? Ya, saya rasa kemarin dari pimpinan Partai Gerindra sudah memberikan statement clear ya. Kita berharap Pak Jokowi sebagai petahana yang mendeklar terlebih dahulu. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Artinya kan kalau Pak Jokowi ini kan tidak menunggu partai-partai sudah dukung, udah guyup masuk ke barisan koalisi besar di Pak Jokowi. Sedangkan seperti kita sampaikan tadi, Partai Gerindra sebagai ini kan masih menunggu mitra-mitra yang lain sehingga ada kesepakatan. Jadi saling wait and see, Mbak Rahma. Kesepakatan seperti saling wait and see. Tapi ini masih dimungkinkan bisa-bisa kalau Gerindra perolehan suaranya bisa-bisa calon tunggal dong, nggak dimungkinkan ya? Tidaklah, kita jangan sampai memiliki calon tunggal. Cukup di pilkada di daerah-daerah itu ya. Toh sekarang terjadi kotak kosongnya menang. Nah itu yang menurut saya. Tapi dengan syarat berat seperti ini memang agak, jika kemudian partai-partai lebih memilih jalan aman gitu ya, amannya untuk memilih petahana karena ingin menang begitu, ini tidak ditutup kemungkinan begitu ya. Saya rasa nanti ya akan terjadi kotak kosong melawan, bisa saja kan akan terjadi konsolidasi yang lain karena kan opsinya hanya dua, petahana atau ganti presiden. Ganti presiden di 2019 dan saya rasa ganti presiden 2019 ini udah jadi snowballing efek ya. Efeknya sudah terjadi di kemarin di Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah, di mana tokoh yang tidak diunggulkan sama sekali dengan rating yang mungkin di bawah 5% di awal, tapi itu bisa cara snowballing dari ganti presiden ini juga ada snowballing yang lain juga. Sekarang udah banyak lagi tokoh-tokoh yang sebelumnya mendukung ganti presiden ini beralih begitu kan, menjadi mendukung Jokowi, TGB contohnya begitu kan. Iya, Mbak Rahma, ini periode memang rentang waktu kontestasi kompetisi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pihak sana akan direspon oleh pihak sini. Selalu seperti itu. Jadi tinggal nanti mengerucutnya seperti apa. Jadi kecenderungannya memang menginginkan ganti presiden lebih banyak persentasenya atau ke petahana. Jadi menurut saya ini yang harus dipahami oleh partai-partai. Sebetulnya kebutuhan masyarakat itu apa? Esensi kebutuhan masyarakat. Tapi ganti presiden ini meskipun snowballing dan lain sebagainya, tetap saja pertanyaannya publik tidak disuguhkan siapa kira-kira tokoh yang bisa menggantikan. Kalau menurut saya memang masyarakat sudah terbiasa dengan fait accompli dari para elit itu. At the last minute gitu ya, detik-detik terakhir dimunculkan. DKI itu luar biasa juga, menunggu-nunggu siapa ini. Pokoknya petahana sing ada lawan kan seperti itu. Sehingga bisa jadi calon tunggal. Saya nggak yakin calon tunggal. Ini DKI Jakarta. Sama dengan pemilu 2019, saya nggak yakin calon tunggal. Karena keinginan. Kalau melihat bursa yang beredar, kira-kira siapa Bu yang potensial menjadi penantang Jokowi? Kan sudah disurvei, sudah ada opini-opini masyarakat ya. Ada beberapa, ada Pak Prabowo dimunculkan di situ, lalu ada termasuk siapa? Anies Baswedan dimunculkan juga, lalu antara lain Pak Gatot Nurmantio, ada Mas AHY gitu kan, ada Zulkifli Hasan, lalu ada Pak Aher dengan 9 yang lain itu, 8 yang lain dimunculkan. Lalu tapi dari nama-nama itu masih apa ya, mungkin terlalu dini sekarang ya jika dikatakan memang belum ada yang bisa menyaingi ya, Jokowi. Saya rasa sebenarnya kita nggak kekurangan tokoh atau orang-orang yang mampu, tapi hanya tadi karena sistem politik aturannya tadi yang kata Mas Siti ya, bahwa ini apa namanya
dikangkangi demokrasi dengan sistem seperti ini, automatically kan semuanya jadi realistis kan. Iya. Kalau misalnya dibuka aturannya boleh 0% misalnya, siapapun boleh mengajukan, saya rasa bisa dari 10 pasang juga mungkin ya. Tapi kan karena ini kan akhirnya semua mau ikut gerbong besar gitu. Daripada ketinggalan ya ikut gerbong besar. Gitu. Nah, Dan kebiasaan kita selalu melihat munculnya calon lain itu seolah bukan lawan tanding yang setara. Kita selalu melihat dengan mata sebelah mata seperti itu. Lah ini yang sama dengan Jokowi ketika dibawa ke DKI Jakarta. Emang siapa? Solo itu kan setannya kecil-kecil. Oh di Jakarta ini besar dan sebagainya. Toh ternyata bisa. Jadi menurut saya jangan selalu mengunderestimate atau merendahkan gitu ya. Munculnya calon-calon lawan tanding. Saya sangat yakin bahwa dengan sistem multipartai itu sekarang ini muncul beberapa calon-calon dan itu yang akan kita tandingkan. Iya, lantas bagaimana strategisnya posisi cawapres ini ya? Tentunya ini akan memegang peranan karena masing-masing ya, bahkan Jokowi juga belum memunculkan begitu siapa yang akan menjadi pasangannya. Yang jelas sekarang pasangannya Riana begitu ya. Tapi nanti di Pilpres kita akan tunggu lagi, kita akan bahas lagi misalnya setelah pesan-pesan berikut ini.